Kohati, Sahabat Anak 2022, Perempuan Indonesia Bersikap. Gerakan Perempuan Sahabat Anak Indonesia GPSAI Korps HMI Wati PB bersama untuk Anak Indonesia. Kohati PB menginisiasi gerakan nasional bersama untuk perempuan Indonesia untuk salam, sapa, senyum untuk anak Indonesia sebagai generasi platinum sambut 100 tahun Indonesia. Anak Indonesia yang tangguh dalam pengasuhan ayah, bunda, dan ekosistem anti-bullying, anti-diskriminasi, dan anti-stigma. Kohati Sahabat Anak ikut berkampanye stop kekerasan fisik, verbal, dan seksual pada anak. Berupaya seluruh Indonesia, Kosana atau Kohati Sahabat Anak menjadi unit reaksi cepat dalam membantu pemerintah di tiap daerah dengan relawan sahabat anak RESA. Tiap komisariat Kohati punya RESA yang tersertifikasi dan tervalidasi untuk kepentingan anak terbaik. Selamat pagi juga Kak Arul dan kakak-kakak semuanya di sini dan juga kakak-kakak yang mungkin mengikuti kegiatan ini secara virtual. Dan kita lihat apakah kita masih suka mendongeng untuk adik-adik kita. Tidak, kalau sudah ada yang berkeluarga masih mendongeng untuk putra putri kita. Nah, ternyata mendongeng atau bercerita sudah mulai dilupakan, sering dilupakan. Kadang-kadang juga mendongeng di tempat-tempat pertemuan anak-anak, karena semua anak pada dasarnya senang dengan mendongeng. Bercerita itu mudah. Saya dikatakan gimana mendongeng kok susah. Ya, selama kita bisa berbicara, maka pada dasarnya bisa kita mendongeng. Nah, bagaimana kita mendongeng? Salah satu syaratnya adalah tadi, atau beberapa syaratnya adalah kita harus pede, percaya diri. Jadi tidak ragu-ragu, kita berani, kemudian juga melatih cara berbicaranya. Kadang-kadang juga kita suka gagal dan sebagainya, tapi ternyata dilatih bisa. Jadi dengan latihan maka berbicara lancar, lalu juga menampilkan ekspresi yang hidup. Jadi kalau marah ya marah blokok, kalau ada mendongengkan seorang yang sedang marah atau mungkin hewan, misalnya buaya marah. Tidak dengan senyum-senyum misalnya begitu. Kemudian juga ada gerakan-gerakan, ada melompat, yang kalau mendongeng itu di tempat umum yang menghadapi anak-anak di panggung dan sebagainya, ya dengan gerakan-gerakan lincah dan komunikatif dengan anak-anak. Ya, saya mau bikin ini lebih jelas kalau saya buka maskernya ya. Baik. Nah, kemudian kreatif juga, perlu ide-ide baru. Jadi jangan takut, jangan datar, begitu. Kreatif, mungkin juga kreatif dengan nada-nada indah, dengan gerakan, dengan ekspresi, dan perlu kekuatan cinta pada anak-anak yang kita dongengi. Kalau pada adik, atau di kegiatan pramuka, tadi juga sudah disampaikan Kak Umay bahwa misalnya di tempat bencana. Salah satu treatment psikologis supaya anak bangkit kembali rasa percaya diri, gembira kembali, bisa tertawa ria, itu juga dengan kegiatan mendongeng. Nah, saya mau mengisahkan betapa dongeng ini juga sangat efektif untuk pendidikan ataupun untuk berkomunikasi dengan audiens. Ini misalnya saya peroleh dengan menggunakan teknik ventriloquism, yaitu teknik yang menggunakan ilusi suara, sehingga dengan menggunakan teknik suara perut itu teman-teman tidak terlihat seperti sedang berbicara, gitu ya. Oke, sambil kita menunggu share untuk materi saya. Jadi siang hari ini penekanannya adalah belajar teknik dasar ventriloquism. Nah, pembedanya adalah teman-teman yang perlu diketahui, di dalam masyarakat ramai itu kita tahu ada beberapa pekerja seni yang menggunakan boneka, ya, ada 3, ya. 3 itu siapa saja? Yang pertama itu adalah seorang pendongeng atau puppeteers sebutannya. Kalau di luar negeri itu sebutannya puppeteers, kemudian
yang kedua adalah seorang ventriloquist, dan yang ketiga adalah seorang dalang, gitu ya. Nah, tiga tokoh atau tiga seni ini, tiga talent ini, mereka itu memang menggunakan boneka sebagai alat peraganya. Nah, bedanya di mana, Kak? Jadi bedanya seperti ini. Kalau misalnya boneka yang dipegang oleh seorang pendongeng, itu bonekanya itu hanya sebagai alat peraga, ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada mungkin di mall, mungkin di sekolahan melihat ada seorang talent gitu membawa boneka, itu belum tentu dia pendongeng, belum tentu juga dia itu puppeteers, belum tentu juga dia seorang ventriloquist. Jadi kakak harus bisa membedakan dulu, ini seorang ventriloquist kah, seorang puppeteers kah, seorang pendongeng atau storyteller kah, gitu ya. Jadi pembedanya adalah di sini, sama-sama bawa boneka. Oke, saya praktekkan dulu ya. Ini sebagai perkenalan untuk teman-teman semuanya. Kurang tinggi ya Willy ya? Iya nih, kurang tinggi. Kursinya maju. Oke. Nah, di sini ada ada situ ayo. Jadi ini adalah partner saya, namanya Willy. Oke, hai, nama aku Willy. Willy pakai mic dong. Iya nih kan udah, nama aku Willy. Nah, oke. Nah, kalau misalnya pendongeng, ya teman-teman, kalau kita bicara pendongeng itu biasanya bonekanya itu akan mempunyai karakter sesuai dengan cerita yang dibutuhkan. Ngajinya politik ya, lihatnya tuh Upin Ipin gitu. Wih, ini jangan anak kecil atau ini tuh. Tengah-tengahnya luas loh. Mau jadi presiden nggak? Enggak. Mau jadi apa? Takut Willy rambutnya kayak kamu. Kamu punya kesamaan loh. Ya kan? Tapi saya matanya nggak belok kayak kamu. Ya kan? Iya kan gini. Kalau kita dari rambut, pipinya dirodol lah sama. Hidungnya, nah itu. alis matanya tuh, alis matanya. Alisnya sama. Iya kan? Kayak Shinchan ya? Iya. Bedanya isi dompetnya. Tebel kan? Nah, itu dia isi dompet. Kalau Gili jujur nih, Gili itu nggak pernah punya dompet. Tapi apa? Tapinya, kartunya dong. Kartunya. Wih, main kartu, men. Jadi Gili itu nggak pernah pegang uang. Buat apa? Oh, jadi pegang Visa dan Master gitu ya? Yoi. Wih, keren. Jadi pakainya uang plastik gitu ya? Uang elektronik. Bukan uang kertas. Elektronik kan. Tinggal kita gesek aja, gesek. Wih, keren. Udah ada Kak. Dan Gili udah. Emang kamu? Kenalan dulu. Emang kamu tahu kamu lagi di mana sih ini? Ini kan lagi di apa tadi Kak? PB, HMI. Oh iya, maksudnya kayak gitu. Duh. Ini direkam. Udah direkam dari tadi. Hilang dong. Saya udah ngomong dari tadi. Ya kan? Itu dia perbaikin rambutnya. Rambutnya udah kayak KL gitu ya. Indonesia Emas itu tahun 2045 karena secara dokumen kenegaraan Indonesia di 2045 itu ada di hati akan menuju kepada generasi emas karena perhitungannya 100 tahun setelah kemerdekaan RI yang 1945 menuju 2045. Jadi kalau Amerika Serikat itu merdeka tahun 1776, sebenarnya 100 tahunnya Amerika Serikat itu Karul berarti 1876. Ya. 1876 itu ketika itu Indonesia masih pasca perang Jawa atau keadaan Kesultanan Mataram sebelum pecah jadi Solo dengan Jogja. Ini ingin saya sampaikan kepada adik-adik pemerhati supaya konteks jangan sekali-kali melupakan sejarah itu diletakkan dalam rangka perjuangan para aktivis yang nanti juga ujung-ujungnya kembali ke karir keluarga atau karir masyarakat atau karir di tempat kerja masing-masing.
Itu konteksnya. Jadi ketika 2045 adik-adik seperti adik siapa namanya? Susi. Ya, Kak Susi atau adik Susi itu bisa bayangkan kalau sekarang umurnya 23. 24. 24 berarti tambah berapa lagi Mbak Sipa? Tambah 6 tambah 15 wah sudah jadi pemimpin bangsa Indonesia. Amin ya dan Pak jadi hati yang lagi digaring seperti itu. Nah kalau dalam konteks Islam sebenarnya pembicaraan kita sudah selesai nih Kak Arul. Ya. Kalau kita menjadi al-mar'atu imadul bilad ya, wanita itu adalah imamnya atau tiangnya negara. Nanti ketika adik-adik ke hati berkarir setelah dikarir di kemahasiswaan ini, ke karir kemasyarakatan dan karir kekeluargaan serta karir di kerja masing-masing, itu menentukan emas seperti apa Indonesianya, generasinya di 45 itu. Mana adik-adik ke hati sendiri. Jadi kalau sekarang berkarir untuk aktivis di bidang untuk keislaman, keindonesiaan dan kepemudaan, saya ingat pilar untuk perjuangan kita itu ada 3. Dia menjadi di bidang tersebut. Awalnya karena kita mahasiswa, kemudian tidak bisa lepas dari Indonesianya itu dan Indonesia ujung-ujungnya nanti disebut dengan keislaman itu. Jadi Kohati atau HMI nanti tidak bisa lepas di karir keluarga dan masyarakat dalam rangka Indonesia Emas ini untuk membentuk generasi Indonesia Emas yang tetap Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga masih bisa berkumpul berkegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunggu kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan pada zaman yang terang-terang dan penuh dengan pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Koalisi Anak Madani atas kerjasamanya dengan Kohati karena ini adalah bagian dari semangat dan spirit AMI kali ini adalah untuk bekerjasama dengan pihak manapun untuk membangun Indonesia yang kita ciptakan. Dan salah satu poin tadi ini adalah bagaimana Kohati berperan penting untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya agar bisa menanggulangi atau meminimalisir resiko terhadap trauma healing anak-anak korban kekerasan maupun korban bencana alam. Sama-sama kita ketahui bahwasanya anak dan perempuan itu adalah bagian yang integral saling berkaitan satu sama lain, yang mana mereka merupakan bagian dan sentrumnya peradaban dunia ini. Kalau tidak ada perempuan yang baik, perempuan yang hebat, tentu generasi yang akan ke depan itu peradabannya akan mandul, akan tertinggal. Maka butuh perempuan hebat untuk meningkatkan dan mengembangkan peradaban kita ke depannya. Salah satu hal penting yang dilakukan Kohati hari ini adalah bagaimana perannya untuk menanggulangi atau meminimalisir resiko terhadap korban kekerasan maupun korban bencana alam. Indonesia adalah negara yang sangat rentan dengan bencana alam. Apakah itu bencana gunung meletus, gempa bumi maupun bencana-bencana lain yang tidak bisa kita prediksi. Dan harapannya ketika program ini berjalan, korban-korban bencana alam terutama anak-anak itu bisa ditanggulangi dengan baik oleh Kohati ke depannya. Dan juga termasuk korban-korban kekerasan. Kita memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda, dan harapannya kita bisa saling mengingatkan agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak terutama. Sebetulnya banyak faktor lain yang menyebabkan psikologi anak itu terganggu. Misal bagaimana lingkungan pabrik itu sangat mengintervensi perkembangan anak, dan juga bagaimana lingkungan pertambangan, bagaimana bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia. Dan harapannya itu bisa dikembangkan ke depan agar anak-anak Indonesia tumbuh dengan baik dan juga Kohati bisa berperan penting sebagai pusatnya peradaban ke depannya. Kohati hari ini mungkin masih jomblo-jomblo, tapi kerja dari Kohati PB baru sekitar pembahasannya tentang perempuan, karena sesuai dengan tupoksi kami yaitu bidang pemberdayaan perempuan, maka perlu juga salah satunya
ini adalah membahas ataupun menyoroti terkait isu-isu tentang anak. Dan alhamdulillah ini adalah program yang saya rasa sangat bagus sekali bisa berada praktik cerdas untuk bukan saja Kohati PDKI SDM secara kepengurusan, namun juga bisa menjadi praktik cerdas oleh teman-teman Kohati seluruh Indonesia, di mana kita bukan hanya membicarakan terkait konsep, namun bagaimana teman-teman berkontribusi secara nyata di masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita tentu akan dilatih secara masif selama 2 hari dengan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya, dan berharap bahwa hasil dari kegiatan ini adalah menghasilkan teman-teman Kohati secara SDM profesional dapat menjadi volunteer dalam trauma healing anak korban bencana ataupun kekerasan. Mengingat bahwa anak merupakan aset dari generasi kita, apalagi kita berbicara mengenai bonus demografi ke depan, yang harus diselamatkan adalah generasi kita ke depan. Bagaimana agar pertumbuhan anak bisa secara maksimal dan tentu tidak mengalami hambatan dalam pertumbuhan. Nah, inilah salah satu inisiasi dari teman-teman Kohati PB, karena kita juga peduli terhadap generasi penerus bangsa dan melihat bahwa fenomena yang memang sering terjadi, bahwa anak dan perempuan adalah bagian dari kelompok rentan dan sering mendapatkan ketidakadilan dan kemudian juga menjadi korban. Seperti yang kita ketahui dalam baru-baru ini, kita semua miris dengan pemberitaan ada seorang ibu yang memang juga melakukan kekerasan, bahkan sampai pembunuhan ya terhadap 3 anaknya, dan ini menjadi tamparan besar untuk kita sebagai kaum perempuan, bagaimana kita sejauh ini sudah melindungi generasi kita. Dan tentu saja fenomena selain daripada kekerasan adalah bencana. Nah, bencana alam ini tidak bisa diprediksi kapan itu datangnya dan di mana begitu. Sehingga seluruh Indonesia terkadang ada volunteer tapi yang memang fokus terhadap penyembuhan traumatis anak itu masih kurang. Dan tentu disinilah wilayah teman-teman Kohati yang ingin berkontribusi secara langsung, bagaimana kita sama-sama membantu, karena traumatis dari bencana alam bukan hanya secara fisik saja,